Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa Bapak bernama Lukmanul Hakim, keseharian di SMPN 1 Manunjaya, memegang mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Dan pada kesempatan ini Bapak ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Terkait dengan karakter itu terdapat dalam berbagai bahasa. Di antaranya dalam bahasa Prancis ada kata-kata karakter, juga dalam bahasa Inggris hanya beda sedikit pakai H, karakter. Di dalam bahasa Prancis itu karakter berarti membuat sesuatu menjadi tajam atau membuat sesuatu menjadi lebih dalam. Adapun dalam bahasa Inggris karakter itu berarti watak, sifat, dan peran. Kemudian dalam bahasa kita, dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter itu diartikan sebagai tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti. Pendidikan karakter merupakan pendidikan tentang tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti. Kemudian dengan pendidikan itu diharapkan seluruh peserta didik mempunyai karakter-karakter yang baik, dan seseorang dengan adanya budi pekerti, dengan berkarakter yang baik, manusia akan menjadi individu yang berkepribadian, beradab, dan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Pendidikan dikatakan optimal jika pada diri peserta didik tabiat luhur lebih menonjol ketimbang tabiat jahat. Bukan sama sekali mereka yang hanya cerdas pandai dalam secara kognitif atau psikomotor, tapi miskin karakter atau miskin budi pekerti. Selanjutnya, menurut salah seorang ahli, Suyanto, setidaknya dalam pendidikan karakter 9 pilar itu menjadi materi pendidikan karakter, yaitu yang pertama cinta kepada Allah, tentu saja ini bagi orang muslim. Kemudian yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, ketiganya kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan santun, kemudian percaya diri, bekerja keras, dan pantang menyerah, kepemimpinan dan keadilan. Kemudian yang kedelapan baik dan rendah hati. Yang kesembilan toleransi, cinta damai, dan persatuan. Paling tidak itu dalam pendidikan karakter untuk memunculkan, menciptakan seseorang yang punya karakter baik. Di antaranya seperti karakter cinta kepada Allah. Itu karakter yang pertama. Ini adalah tentu saja bagi penganut agama Islam, bagi yang bertuhan Allah, yang paling pertama dia harus
cinta kepada Allah. Tapi kecintaan kepada Allah tidak akan muncul begitu saja tanpa ada proses. Itu harus melalui proses. Dari mulai kita memahami siapa Allah, seperti apa sifat-sifatnya. Kemudian nanti akan muncul satu dorongan, satu keinginan untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kehendaki. Dan kalau kita berusaha untuk mencintai Allah dengan cara melaksanakan segala apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, maka sebagai imbal baliknya Allah juga akan bisa mencintai orang tersebut. Di antaranya yang pertama, dalam agama Islam, perbanyaklah dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi tadabur juga. Tadabur itu menggali makna, arti, ajaran, kandungan yang ada dalam Al-Quran, itu tadabur. Jadi dalam agama Islam Allah telah menurunkan kitab suci, yang mana dengan kitab suci itu seseorang bisa menjadi mulia, bisa menjadi terhormat. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menggali isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, atau tidak membacanya sama sekali, maka justru kita akan menjadi manusia-manusia yang terhinakan dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, untuk mencintai Allah dan supaya Allah juga cinta kepada kita, kita harus banyak-banyak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan saja dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang wajib, tapi juga dengan ibadah-ibadah yang sunnah, yang disunatkan. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, maka Allah juga akan semakin dekat kepada kita. Yang ketiga, bisa juga dengan cara berzikir. Berzikir itu dalam artian kita senantiasa ingat kepada Allah. Zikir itu berbagai macam, di antaranya dengan lisan, yang jelas intinya kita senantiasa ingat kepada Allah, dan Allah juga akan ingat kepada kita. Allah tegaskan itu dalam surat Al-Baqarah 152. Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu sekalian, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, nanti aku pasti ingat kepadamu. Fadhkuruni azkurkum, jika kamu ingat kepadaku, azkurkum, maka aku pun akan mengingat kamu sekalian. Wala takfuru washkuru, bersyukurlah kamu sekalian. Wala takfuru, dan jangan kamu ingkar. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Nabi umpamakan itu seperti orang yang hidup. Dan orang yang hidup tapi tidak pernah berzikir kepada Allah, Nabi umpamakan itu adalah seperti orang yang mati. Banyak sekali tuntunan-tuntunan berzikir supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Dengan demikian akan berbalik, Allah pun akan mengingat kita, maka puncaknya kita akan mencintai Allah dan Allah pun akan mencintai kita. Hal-hal yang lain untuk menjadikan kita yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah, yang hormat dan santun, itu perlu waktu yang sangat panjang dan perlu kita pelajari selama dalam kehidupan. Hal-hal itu harus menjadi pribadi kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter, ya, menjadi manusia yang hormat, yang jujur, yang santun, yang dermawan, suka menolong dan sebagainya. Itu perlu proses, perlu pemahaman,
dan perlu proses. Dengan demikian diharapkan kita menjadi manusia-manusia yang tidak keliru dalam menempuh jalan kehidupan, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat di dunia, selamat di akhirat. Ya, waktu yang singkat ini tentu tidak bisa diungkapkan semuanya. Silakan diungkap pada waktu-waktu yang akan datang, dipelajari, dipahami. Kemudian kalau sudah paham kita pegang teguh-teguh dan kita amalkan. Waktunya sangat terbatas, barangkali itu saja yang bisa disampaikan dari materi pendidikan tentang karakter. Sekalipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kamu calon siswa SMPN 1 Manonjaya, mudah-mudahan senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat, berguna, dan tetap semangat dan terus belajar untuk menjadikan kita sebagai manusia yang berkarakter. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.